Bismillahirrahmanirrahim. Babus salami. Babus salami, bab ini menjelaskan tentang akad salam. Akad salam atau akad memesan. Salam itu ya, sebagian orang Arab menyebutnya dengan salaf. Jadi akad memesan di dalam dialek bahasa Arab itu ada dua istilah. Kalau Arab Hijaz, Hijaz itu ya Mekah, Madinah, Jeddah, ya, itu Arab Hijaz namanya. Mereka menyebutnya dengan istilah salam. Salam ya, bukan salam. Kalau salam keselamatan, kesejahteraan. Ini salam, lamnya pendek. Dan jangan dibaca silmun, silim. Kalau silim keselamatan juga, perdamaian. Ini salam. Ya, karena ada, saya dengar sebagian ulama menyebut akad silmi katanya. Bukan, kalau silmi perdamaian. Ya, ini akad salam, lamnya pendek, salam. Ini dialeknya, bahasanya Arab Hijaz. Tapi kalau Arab Irak, Basrah, Kufah, itu menyebutnya dengan istilah salaf. Ya, jadi ada akad salaf, ada akad salam. Artinya sama, akad pesanan atau memesan. Hanya beda dialek saja, ya, penyebutan. Kalau Arab Hijaz, penduduk Hijaz menyebut salam. Kalau penduduk Irak menyebutnya salaf. Salam. Salam memiliki dua definisi. Yang pertama secara bahasa, yang kedua secara syar'i, secara syarak. Secara bahasa, salam artinya adalah al-isti'jal wat taqdim. Al-isti'jal wat taqdim. Artinya bersegera, cepat-cepat dan mendahulukan, menyegerakan dan mendahulukan. Salam secara bahasa. Tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah definisi secara syar'i, secara istilah, secara agama. Akad salam menurut istilah di dalam literatur fikih Islami adalah bai'u syai'in, menjual sesuatu atau jual beli sesuatu, mausufin, yang disifati, fi zimmati, di dalam tanggungan, bilafzis salami, menggunakan lafaz salam, awis salafi, atau lafaz salaf. Jual beli atau membeli atau menjual sesuatu yang disifati di dalam tanggungan, menggunakan lafaz salam, lafaz memesan. Saya memesan kepada saudara dengan uang 10.000 rupiah ini 1 buah pensil dan 1 buah buku yang warnanya begini, ukurannya begini, mereknya begini. Nah, itu sebutin sifatnya namanya. Nah, itu nanti akan berada di tanggungan siapa? Di tanggungan si orang yang dipesan. Untuk menyediakan barang tersebut, harganya berada di tanggungan orang yang memesan. Itu namanya akad salam. Jual beli sesuatu yang disifati di dalam tanggungan menggunakan lafaz salam atau salap. Salam itu artinya memesan. Dia menggunakan lafaz memesan kalau bahasa kitanya. Jadi kalau nggak ada bahasa atau kalimat memesan, ya bukan akad salam dong. Akad salam harus pakai bahasa salam atau salap, artinya mesen. Ya, gitu. Apa dalil yang membolehkan adanya akad pesanan atau akad memesan? Di antaranya adalah yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 282. Ini ayat terpanjang di dalam Quran. Jadi kalau kita ditanya misalnya, oh dengar-dengar sering aja di Rebo ya? Iya, udah berapa tahun? Ulama, 5 tahun mah ada. Udah pinter berarti. Ya lumayan.
Ayat apa paling panjang di dalam Quran? Jawabannya ayat di dalam surah Al-Baqarah 282. Ayatnya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibum bil adl wa la ya'ba, dan seterusnya panjang sampai wattaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajari ilmu kepadamu. Laduni namanya. Jadi kalau kita pengen ilmu laduni, solusinya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ayat menceritakan tentang jual beli secara non tunai, yaitu hutang. Jadi masalah hutang piutang adalah masalah yang paling panjang dibahas satu ayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sekarang pun terbukti masalah yang paling panjang dan berabe masalah apa? Hutang piutang. Apalagi pinjol. Masya Allah. Ditambah lagi selot. Masya Allah. Udah maselot, pinjol lagi. Belum lagi hutang ke bank keliling. Belum lagi hutang bank mekar. Ya. Bank mekar, bank emok. Ada enggak bank emok? Ada. Masya Allah. Kan kemarin kejadian ya di daerah Pemayan kalau nggak salah ya, ada yang bunuh diri kan gara-gara terlilit hutang. Dia punya hutang ke bank online, dia punya masalah dengan slot, akhirnya bunuh diri. Naudzubillah min dzalik. Pokoknya banyak yang acak-acakan tuh gara-gara slot. Banyak yang bangkrut gara-gara slot, gara-gara pinjaman online. Ya Allah, siapa di antara kita yang punya hutang pinjol, Allah lunasi ya Allah. Ya. Dan setelah itu tidak minjem lagi, bebaskan dari hutang semuanya. Amin ya robbal alamin. Ya, pokoknya yang punya hutang, ya kalau punya hutangnya hutang syariah sih aman ya begitu. Ya, semoga bisa melunasi begitu kan. Yang punya hutang pinjol semoga dibebaskan daripada hutang pinjol itu. Kenapa? Karena bukan cuma beban harus membayar, dosa yang berkepanjangan itu. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Wal aslu fihi, dalil tentang diperbolehkannya akad salam adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya wallahu alam bimuradih, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Iza tadayantum, jika kamu bermuamalah, bidainin, tidak secara tunai. Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai, ila ajali musamma, hingga waktu yang telah ditentukan, faktubuh, maka tulislah. Kalau ada yang minjem uang sama kita, catat Pak, berapa? Sekian. Mau dibayar kapan? Bulan depan. Catat ya. Misalnya kita punya toko, punya warung, ada aja tuh yang utang tuh kan, bayarnya nanti, pasti itu. Catat. Ini nyatat bukan karena kita nggak percaya ngamalin firman Allah, faktubu, catat kata Allah. Ya. Jadi kalau ada masa 5.000 aja dicatat, Allah berfirman Mas, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajali musamman faktubuh, wahai orang-orang yang beriman. Situ beriman enggak? Kan begitu. Saya beriman. Situ beriman enggak? Ya, beriman sih katanya. Ya. Idza tadayantum bidainin, kata Allah, apabila kamu bermuamalah, bertransaksi tidak tunai, ya, jual beli dengan cara tidak tunai, kan hutang berarti statusnya kan, ila ajali musamma, hingga waktu yang telah ditentukan, seminggu, 2 minggu, bulan depan, awal bulan, bulan tua, bulan muda, faktubuh, maka catatlah kata Allah. Catat. Masa kalau perlu pakai materai. Waduh, mahalan materainya. Catat. Coba pakai catat ini, masya Allah ya. Ya kecuali kalau dengan orang tua, udah nggak usah hitung-hitungan orang tua mah. Ya, masa orang tua dicatat juga, nanti yang orang ditagih juga, bayar. Ya,
ASI yang dulu kau minum selama narkoba itu, gimana bayarnya? Jangan hati-hati ya, orang tua jangan hitung-hitungan udah. Orang tua minjem, udah kita niatnya bantu kewajiban kita. Adapun nanti orang tua mau bayar karena memang mampu, karena memang bisa, ya kalau kita butuh terima, kalau tidak kasih lagi. Jangan ada catat-catatan dengan orang tua. Jangan hitung-hitungan. Orang tua perhitungan, repot bayarnya nanti. Ya. Gimana bayarnya? Yuk kembalikan ASI orang tua. Mau diiris-iris tubuh kita nih, ini bisa kembalikan? Nggak bisa. Ya. Tapi kalau sama yang lain boleh lah. Faktubu, catat. Tuh. Qala Ibnu Abbasin, Al-Imam Ibnu Abbas berkata, nazalat fi salami, ayat ini diturunkan tentang akad salam. Kalau kata Ibnu Abbas ya akad pesanan, akad memesan. Tapi kalau kata ahli tafsir yang lain, enggak, ini ayat sifatnya umum. Pokoknya setiap transaksi yang tidak tunai, baik itu akad memesan atau akad yang lain, jual beli biasa atau hutang piutang, masuk dalam kategori ayat ini. Sifatnya umum kalau kata ahli tafsir yang lain. Tapi kalau kata Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan tentang masalah akad salam. Ya, akad salam. Karena masalah hutang piutang kan nanti kadang kalau orang yang nggak amanat kan repot. Kita tagih bilangnya sudah bayar saya. Kan kalau nggak ada saksi, kalau nggak ada catatan gimana? Makanya ketika nulis kalau bisa adakan saksi. Kalau emang hutangnya besar ya, sekian puluh juta, apa ratusnya, saksi, materai, catat hitam di atas putih jelas sudah. Ya, biar nanti ketika ditagih ngaku sudah bayar, kan ini catatannya belum ya dibayar, saksinya belum mengatakan dibayar. Jadi enak ke depannya. Itu yang pertama ya, dalilnya Quran tentang akad salam ini. Dalil yang kedua adalah khabarus sahihaini, hadis Nabi riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Berbunyi, man aslafa fi syai'in falyuslib fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Man aslafa fi syai'in, barang siapa memesan suatu barang. Barang siapa memesan suatu barang, fal yuslib, maka pesanlah barang tersebut fi kailin ma'lumin, di dalam takaran yang jelas, wa waznin ma'lumin, dan timbangan yang jelas, wila ajalin ma'lumin, sampai waktu yang jelas. Jadi kalau kita pesan sesuatu barang, maka sebutin takarannya berapa kalau itu barangnya ditakar. Seperti apa barang yang ditakar? Kayak beras, kayak gandum, minyak sayur, dan sebagainya. Kalau memang ditimbang, yang jelas timbangannya. Seperti apa yang ditimbang? Kayak buah-buahan kan ditimbang. Kemudian apalagi terigu kan ditimbang. Beras sekarang juga ditimbang sekian kilo, begitu. Ila ajalin ma'lumin, hingga waktu yang jelas. Sebutin waktunya, seminggu, 2 minggu, hari apa, jelas. Itu dalil tentang apa? Diperbolehkannya akad salam, akad memesan. Arkanus salami khamsatun, ya kita bahas yang rukunnya dulu saja ya. Dan contoh daripada akad salam. Arkanus salami khamsatun, rukun salam ada 5. Masya Allah. Rukun sholat ada? Sholat masa 5? Rukun sholat ada berapa rukun sholat? Ada 13 atau 17. Bedanya apa? Yang 17 tumakninah dihitung sendiri, yang 13 tumakninah dimasukkan ke dalam rukun yang lain. Ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud. Itu kan 4 rukun ada tumakninahnya. Ini dihitungnya masuk ke dalam ruku, i'tidal, sujud, duduk, dan terus, maka 13. Yang bilang 17 benar, 13 benar. Bahkan ada yang bilang 18. Apa itu? Khusyuk ya. Jadi kalau enggak khusyuk salatnya enggak sah. Repot urusannya ya. Bahkan ada yang menambahkan 19. Apa itu? Niat keluar dari salat. Ketika salam yang pertama niat keluar dari salat. Itu ada yang bilang rukun juga. 19 ya. Nah, kalau salam rukunnya ada 5. Ya, jadi kalau ibadah jelas rukunnya, salam juga sama jelas. Apa rukun salam itu? Yang pertama adalah muslim. Muslim bukan orang Islam, bukan ya. Muslim di sini orang yang memesan, muslim. Yang kedua muslam ilaihi, muslam ilaihi.
orang yang menerima pesanan, muslam ilaihi. Yang ketiga, muslam fihi, barang pesanan, ya, barang yang dipesan. Yang keempat, ra'su malin, modal, uang, harga, modal. Yang kelima, sigoh, ijab qabul. Pokoknya kalau kita bilang akad pasti ada ijab qabul, ada sigoh. Nikah termasuk akad, makanya ada ijab qabul. Jual beli termasuk akad, makanya ada ijab qabul. Sholat akad bukan, maka nggak ada ijab qabul dalam sholat. Ya, pokoknya setiap akad itu ada ijab qabul. Termasuk salam, ini akad, maka ada ijab qabulnya. Contoh akad salam yang memenuhi rukun, ya. Misalnya ayaqula Zaidun li amrin aslamtu ilaika hadhil alfa dinar fi sayyaratin yabaniyatin min syarikati kada min nau'i kada modiluha am alfain tusallimuha li fi ghurrati syahri ramadhana fil madinatil munawwarati fi makani kada. Misal Pak Zaid ngomong kepada Pak Amr, kata Pak Zaid, wahai Pak Amr, aslamtu ilaika, saya memesan kepada Bapak, kepada Anda, hadhil alfa dinaro, dengan uang 1000 dinar ini, fi sayyaratin yabaniyatin, 1 unit mobil Jepang, min syarikati kada, dari perseroan anu, min nau'i kada, jenis anu, modeluha, yang modelnya am alfain tahun 2000, tusallimu hali, serahkan 1 unit mobil tersebut kepada saya, fi ghurrati syahri ramadhana, di awal bulan Ramadan, fil madinatil munawwarati, di Madinah Munawwarah, fi makani kada, di tempat anu. Si pemesan siapa? Pak Zaid, muslim. Yang mendapat pesanan siapa? Pak Amr. Barang yang dipesan apa? Mas muslam pihi, mobil apa? Merek Jepang, dari syarikat atau perseroan, ya, dari Toyota, misalnya Mitsubishi atau apa. Kemudian mereknya misalnya, apakah kalau itu Toyota, apakah Innova, apakah Fortuner, apakah Alphard, apakah Land Cruiser, apakah misalnya Corolla, apakah misalnya Ras, apakah misalnya Kalya, ya, bla 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 bla. Tahunnya, modelnya 2000 misalnya. Sebutin tuh sifat-sifatnya tuh. Nanti setelah itu sebutin waktunya, serahkan kepada pemobil tersebut di awal bulan Ramadan, misalnya di Madinah atau di Banten, ya, di tempat anu, misalnya di Cikande atau di Jayanti. Nah, itu namanya sigoh, yang diucapkan tadi adalah ijab qabul, ya, ijab qabul dari si pemesan dan orang yang menerima pesanan. Maka contoh yang tadi telah memenuhi rukun daripada akad salam. Yang muslim memesan adalah Pak Zaid, orang yang menerima pesan adalah Pak Amr, barang yang dipesan adalah mobil, kemudian modalnya 1000 dinar, ya, ijab qabulnya yang tadi itu harus lengkap, ya. Misal kalau pesan HP misalnya, ya, saya memesan kepada Anda, wahai Bapak Zaid, dengan uang 2.500.000 rupiah ini, 1 buah handphone Infinix Note 10 tahun 2023, ya, RAM 200 berapa? 80, ya begitulah pokoknya malah, ya, atau yang 523 giga misalnya, begitu, ya. Sekian, serahkan kepadaku HP tersebut di awal bulan Agustus di Banten, di Kampung Jayanti, di depan toko beras. Nah, jelas kan? Jelas. Al-hululu wa ta'jilu fi salami. Nanti akad salam ini boleh uangnya di muka, boleh uangnya belakangan. Uangnya belakangan namanya COD. Iya, uangnya belakangan kan? COD namanya. Makanya saya bilang dulu, jual beli online boleh, tapi jangan pakai sistem jual beli, pakainya akad apa? Salam, memesan.
ya, memesan boleh dengan cara kita menulis atau kita telepon pihak yang bersangkutan, ya, saya pesan anu ya begitu, bisa, asalkan jelas, ya, jelas. Wallahu a'lam bishawab.